Halo, perkenalkan nama saya Tasya dengan NIM 220401 5721 dari kelas 227 nomor urut 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memelihara lingkungan. Nah, kalian sudah tahu bukan bagaimana cara memelihara lingkungan? Itu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, dan buang sampah organik dan bersihkan saluran air dan selokan agar tidak tersumbat dan banjir. Lingkungan sekitar rumahku. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal lingkungan sekitar rumah kita. Ini lingkungan sekitar rumahku. Rumah-rumah bersih dan rapi. Pohon rindang membuat udara sejuk. Tidak ada sampah berserakan. Orang-orang berjalan tertib. Kendaraan berjalan pelan. Anak-anak bermain dengan gembira. Nah, teman-teman Smart Point, mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita ya. Sekitar rumah. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita berada, seperti flora, fauna, dan benda mati. Bagaimana cara menjaga keadaan lingkungan tempat tinggal kita? Memotong rumput di halaman rumah sehingga halaman tampak rapi dan nyaman dipandang mata. Menyapu rumah sehingga rumah menjadi lebih nyaman untuk dihuni. Menyiram tanaman agar menjadi segar. Selokan dibersihkan dari sampah, sehingga ketika hujan datang selokan tidak meluap.
sampah dibuang pada tempatnya sehingga sampah tidak akan menimbulkan bau. Nah, itu adalah beberapa cara menjaga lingkungan sekitar rumah. Sampai jumpa. Hai, namaku Unyu. Di video ini kita akan membahas tentang plastik. Plastik merupakan salah satu benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari alat makan minum, alat-alat tulis, hingga smartphone kita. Plastik digunakan secara luas di berbagai bidang. Karena plastik merupakan bahan yang murah dan mudah diproduksi. Tapi cukup kuat dan sangat mudah dibentuk. Nah, selain memiliki manfaat yang beragam, tahukah kalian kalau plastik juga menyimpan dampak buruk bagi tubuh kita? Plastik tidak menimbulkan efek negatif secara langsung bagi tubuh kita, jika digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, kalian tidak akan mendapat efek negatif dari plastik ketika kalian duduk di atas kursi plastik, atau ketika kalian memegang sesuatu yang terbuat dari plastik. Tetapi, ketika bahan penyusun plastik, yaitu rantai polimer dan zat aditifnya masuk ke dalam tubuh, lama-kelamaan akan menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh kita. Lah, emang gimana caranya plastik masuk ke dalam tubuh? Kita kan nggak pernah makan plastik. Kita tidak perlu memakan plastik untuk dapat terkontaminasi oleh polimer. Faktanya, apabila kalian tidak sengaja memakan potongan plastik, maka plastik tersebut hanya akan keluar dari sistem pencernaan tanpa sempat dicerna oleh tubuh. Terus, gimana caranya polimer bisa masuk ke dalam tubuh kita? Nah, sebenarnya banyak kebiasaan yang tidak kita sadari membuat plastik mudah mencemari tubuh kita. Contoh yang paling sering, kita membungkus makanan panas dengan plastik yang tidak sesuai, atau menggunakan botol plastik berkali-kali. Padahal, botol tersebut hanya didesain untuk sekali pakai. Ketika kita membawa makanan panas dalam kantong plastik, maka suhu panas dari makanan dapat mengurai rantai polimer dan zat aditif yang ada pada kantong plastik tersebut. Rantai polimer dan zat penyusun yang lepas dari plastik bisa dengan mudah bercampur dengan makanan dan akhirnya masuk ke tubuh kita. Begitu juga dengan botol minuman sekali pakai. Banyak orang yang sering menggunakan botol sekali pakai secara berulang-ulang. Bahkan, tidak jarang mereka mengisi botol tersebut dengan air panas atau dengan cairan yang dapat menyebabkan penguraian polimer. Padahal, banyak pembungkus makanan dan botol minuman sekali pakai yang bahan penyusunnya bersifat karsinogenik serta genotoksik. Atau, dalam arti lain, bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan mutasi gen dan menyebabkan kanker. Loh, bentar-bentar. Bukannya banyak produk-produk plastik yang katanya food grade, aman untuk membungkus makanan panas, bahkan katanya bisa masuk microwave. Nah, jenis plastik sendiri sebenarnya beragam. Bentuk dan penggunaannya pun disesuaikan dengan jenis polimer penyusunnya. Jenis polimer plastik yang utama ada 7 macam, dan masing-masing dapat dikenali dari kode yang disebut dengan Resin Identification Code. Biasanya, kode identifikasi ini dicetak pada produk plastik berupa angka yang dikelilingi dengan 3 anak panah yang berbentuk segitiga. Contohnya, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan lain-lain seperti ABS, akrilik, dan polikarbonat. Nah, dari 7 kategori plastik tersebut, ada 3 contoh jenis plastik yang paling sering kita gunakan, yaitu PET atau polyethylene terephthalate, biasa digunakan untuk botol air minum kemasan. Polystyrene, biasa digunakan untuk wadah makanan sekali pakai. Dan LDPE atau low density polyethylene, biasa digunakan untuk plastik kresek. Kode identifikasi ini sangat bermanfaat, karena dari kode ini, kita bisa menentukan jenis plastik apa yang aman digunakan sebagai tempat makanan dan minuman. Seperti plastik dengan kode resin nomor 4 dan 5, merupakan plastik yang paling cocok digunakan sebagai wadah makanan atau minuman dan dapat digunakan berulang kali. Sementara plastik dengan kode resin lainnya hanya direkomendasikan untuk membungkus makanan dalam jangka waktu pendek dan hanya dapat digunakan 1 kali saja. Setelah mengenal berbagai jenis plastik, kita haruslah lebih berhati-hati karena ternyata penggunaan plastik akan berbahaya
jika tidak sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk lebih memperhatikan jenis plastik apa yang akan kita gunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Apabila kalian memiliki topik yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, kami akan membahas topik tersebut di video berikutnya.